Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada kompetensi dasar yang pertama ini, yaitu tentang memahami kewirausahaan dan wirausaha. Anak-anak, video ini merupakan pertemuan yang kedua tentang dasar-dasar kewirausahaan. Materi yang akan kita pelajari adalah cara melatih karakter siswa sebagai persiapan berwirausaha dan inspirasi wirausaha yang sukses di usia muda. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. 1. Cara melatih karakter siswa sebagai persiapan berwirausaha. Sekarang kita akan mempelajari cara melatih karakter siswa untuk persiapan berwirausaha. Anak-anak, ini adalah karakter-karakter siswa yang diharapkan menjadi harapan bangsa dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Sekarang untuk karakter wirausaha yang ingin dilatih, dan sebelah kanan adalah kolom cara melatih karakter berwirausaha untuk siswa. 1. Motivasi berprestasi ini meliputi A. Pekerja keras. Siswa dapat memulai melatih diri dengan menyiapkan waktu dalam sehari untuk melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan berwirausaha. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan wirausaha itu misalnya mencari ide usaha, uji coba produk, membuat rencana bisnis, dan berbagai hal lainnya. Pada awalnya, sisihkan waktu 30 menit dalam sehari, kemudian meningkat menjadi 1 jam, lalu 2 jam, sampai pada batas waktu luang maksimal yang bisa disisihkan. B adalah pantang menyerah. Buatlah kata-kata yang positif untuk memotivasi diri dalam mempersiapkan jika nanti usaha yang kamu rintis itu mengalami kelelahan sehingga kamu sudah tidak mempunyai usaha lagi, maka kamu harus memberikan semangat untuk terus membangun usaha kamu agar menjadi lebih baik lagi. Tulislah dan gambarkan cita-citamu saat berhasil mencapai tujuan. C. Semangat. Misalnya dengan cara rajin berolahraga agar kondisinya menjadi fit. Ketika kondisi fit, siswa akan lebih bersemangat. Pilihlah bidang usaha yang disukai dan diminati agar saat mengerjakannya selalu bersemangat. Jadi nanti kamu pilih usaha apa yang kira-kira membuat kamu semangat ya. Itu berarti adalah hobi kamu. Hobi yang baik akan memberikan semangat pada diri sendiri. D. Komitmen. Komitmen itu adalah sesuatu yang dijalani secara terus-menerus. Misalnya kita mau diet dengan cara olahraga sehari 30 menit. Maka kemudian hari berikutnya 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit, dan seterusnya. Itu namanya komitmen ya. Yang kedua adalah orientasi ke depan. Meliputi A. Visioner. Dengan cara cobalah untuk melatih intuisi kamu dan melakukan pengamatan untuk melihat hal yang dibutuhkan generasimu sudah tahun depan dan tahun sesudahnya pada bidang usahamu. Kemudian catatlah sesuai dengan imajinasi dan pengamatanmu. Tuliskan pula tanggalnya dan simpan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, bukalah dan lihat apa yang terjadi. Apakah tepat, ada beberapa yang tepat, atau bahkan tidak ada sama sekali. Latihlah terus setiap tahun untuk mengasah intuisi visionermu. Jadi, kamu membuat suatu intuisi. Intuisi itu tuh harapan-harapan ya. Misalkan 1 tahun lagi harapanmu apa gitu. Kemudian benar enggak setelah 1 tahun, apakah menjadi kenyataan atau sebagian saja yang menjadi kenyataan atau malah gagal sama sekali gitu ya. B. Berpikir positif. Cara mudah untuk melatih pikiran positif adalah ketika datang pikiran atau emosi negatif. Berilah jeda pada dirimu sendiri untuk menenangkan diri dan mengalihkan pikiran pada saat positif. Itu yang menyenangkan. Jika hal itu dilakukan secara terus-menerus, kamu akan memiliki kebiasaan berpikir yang positif. Pengetahuan, catatlah bidang-bidang ilmu, wawasan, dan keterampilan yang ingin kamu pelajari, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media digital. Buatlah jadwal dalam waktu 1 minggu, misalnya Senin sampai Rabu mulai jam 19 sampai 20.
Kemudian catatlah kemajuannya setiap minggu. Jika dilakukan terus-menerus, maka pengetahuan dan keterampilan kamu akan terus bertambah seiring waktu. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kita zoom ya. Ini meliputi A. Berani bertindak. Buatlah rencana usaha sederhana. Cobalah untuk mulai menjual produk atau membuat produk yang untuk dijual. Lakukanlah dan eksekusi langsung. Jika ada kesalahan, belajarlah dari kesalahan tersebut dan perbaiki agar lebih baik. Hal yang penting pada latihan ini adalah berani untuk langsung melakukan eksekusi rencana. Anak-anak, maksudnya buatlah suatu produk, kemudian jualah. Nah, itu berani bertindak ya. B. Tim yang baik. Dalam kelompok tersebut, kamu akan terbiasa untuk bekerja sama dengan banyak orang serta mengalami suka dukanya. Hal ini akan menempamu untuk menjadi pribadi yang bisa bekerja sama dalam tim dan mengetahui karakter anggota tim yang bisa bekerja sama untuk menjadi tim juara. C. Berjiwa besar. Cobalah untuk mengikuti kompetisi di sekolah atau di sekitar lingkunganmu. Berlatihlah untuk menerima dengan besar hati jika mengalami kekalahan. D. Berani mengambil resiko. Latihannya itu sama dengan berani bertindak ya. Hanya saja kamu perlu menambahkan analisis risiko dari tindakanmu secara sederhana dan membuat langkah antisipasi jika terjadi risiko tersebut menjadi kenyataan. Berani mengambil risiko bukan berarti nekat atau tanpa perhitungan. Biasanya menganalisis dan melakukan perhitungan cermat sebelum berani mengambil risiko. E. Memiliki mentor. Cobalah dekati dan banyaklah belajar dari mentor-mentor terbaik di bidangnya yang berada di sekitarmu. Dengan banyak belajar dari mentor-mentor tersebut, ilmu dan kemampuanmu akan semakin meningkat. F. Berpikir terbuka. Lakukanlah diskusi bersama teman-temanmu. Kemudian latihlah dirimu untuk mencerna dan menerima pendapat selain pendapatmu, terutama jika ketika dipikirkan kembali pendapat tersebut baik adanya. Belajarlah untuk diplomatis dalam menghadapi perbedaan dan mampu menggabungkan pendapat-pendapat yang berbeda menjadi ide yang luar biasa. G. Percaya diri. Hal-hal sederhana yang dapat kamu lakukan untuk melatih percaya diri antara lain memperkenalkan diri terlebih dahulu setiap bertemu orang baru serta memulai pembicaraan dengan orang yang dikenal dan ada di sekitarmu. Ini misalnya mencoba untuk menawarkan produk ya dan tidak malu meskipun banyak penolakan dari calon pembeli. 4. Jaringan usaha. Jaringan kerja. Belajarlah untuk merancang kebutuhan jaringan yang kelak dibutuhkan untuk usaha seperti jaringan produksi dan jaringan pemasaran. Contoh rancangan jaringan produksi adalah merancang pihak-pihak yang bekerja sama denganmu di bidang produksi, misalnya supplier bahan baku, supplier alat produksi, teknisi alat produksi, dan karyawan di bagian produksi. Carilah pihak-pihak tersebut, kemudian lakukan negosiasi dan membangun hubungan baru. B. Pertemanan. Perbanyaklah teman yang positif dan mendukungmu untuk selalu lebih baik dalam hidup. Kamu akan belajar cara berinteraksi dengan berbagai teman dengan latar belakang yang berbeda-beda dan cara membangun pertemanan yang sehat. C. Kerjasama. Intinya, kedua latihan tersebut akan menempamu untuk membangun hubungan dan mengajarimu cara bekerja sama yang baik. Karakter yang kelima adalah tanggap menghadapi perubahan. Ini meliputi A. Berpikir kritis. Latihanlah berpikir kritis dapat dilakukan dengan cara mengamati keadaan di sekitar. Apa yang jadi kebutuhan di sekitarmu tetapi belum dapat terpenuhi. B. Menyenangkan. Latihlah diri kamu untuk menjadi pribadi yang menyenangkan dalam pertemanan tanpa mengorbankan diri terlalu jauh. Contoh pribadi yang menyenangkan adalah cepat menyesuaikan diri, tahu kapan harus bicara dan kapan harus mendengarkan, tidak bertutur menyakiti orang lain, serta yang terpenting ramah dan menjaga kesantunan. C. Proaktif.
Berlatihlah untuk mampu mengendalikan diri dalam situasi kondisi yang kurang baik. Jika terjadi kegagalan, kita tidak boleh mudah putus asa dan harus terus mencoba sampai berhasil. D. Kreatif. Latihlah untuk selalu memberikan nilai tambah pada apapun yang kita lakukan sehingga memberikan dampak yang lebih baik. Jika sedang mengerjakan tugas dari guru atau orang tua, berikan hasil pekerjaan di atas standar dan lakukan lebih baik dari yang diminta. E. Inovatif. Tidak hanya mengerjakan tugas dengan hasil di atas standar, tapi juga dapat berlatih untuk menemukan terobosan baru dalam pekerjaan. Inovasi dapat kamu gali dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Contohnya ini dengan menemukan hal baru ya, cara mengerjakan baru, teknik baru yang lebih baik sehingga menghasilkan terobosan baru yang tidak biasa. F. Efisien. Efisien ini dilihat dari hal-hal yang kamu lakukan untuk bisa lebih hemat dalam waktu, biaya, dan tenaga. Untuk lebih hemat dalam menggunakan alat tulis, listrik di rumah, memelihara berbagai alat agar tidak mudah rusak, tidak menyia-nyiakan makanan, dan tidak membuang-buang waktu untuk hal yang kurang bermanfaat. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu inspirasi wirausaha yang sukses di dunia muda. 1. Ini Putri Tunjung. Putri Tunjung ini adalah putri dari konglomerat Indonesia ya, yaitu Bapak Khairul Tanjung, salah satu orang terkaya di Indonesia. Putri Tunjung ini merintis usahanya dengan jasa event organisernya, bahkan sering ditolak ya oleh sponsor-sponsor waktu itu, tapi Putri Tunjung ini tidak patah semangat, bahkan sekarang omsetnya sudah ratusan juta rupiah ya. Putri Tunjung ini mengisi waktu luangnya ini dengan berwirausaha di bidang event organizer ya, dan menjadi mandiri di usia muda. Yang kedua ini adalah Atina Maulina, seorang pengusaha muda di bidang hijab ya. Bahkan dia menjadi salah satu brand hijab Vanilla Hijab. Atina ini seorang founder dari Vanilla Hijab, merintis dan memproduksi hijabnya sendiri. Bahkan dipasarkan melalui Instagram. Sekarang omsetnya sudah ratusan juta rupiah ini. 3. Kesia dan Karina. Nah, dua kakak beradik ini memadukan resep-resep kue, kemudian resep-resepnya disatukan menjadi suatu inovasi pembuatan kue yang sangat istimewa, sehingga dua orang ini menjadi seorang pengusaha muda di bidang kuliner, terutama tentang bisnis kue, dan diberikan nama Dulket Patisserie. Nah, bisnis ini dimulai dari hobi ya, yang sangat disarankan karena dapat menjalankan dunia usaha dengan menyenangkan. Yang keempat adalah Dea Valencia. Dea ingin melestarikan salah satu tradisi budaya Indonesia, yaitu dengan pakaian batik. Corak-corak batik yang sangat unik sehingga banyak digemari oleh kalangan dunia muda, dan kini telah sukses dengan omset sampai ratusan juta setiap bulannya. Yang kelima adalah Hamzah Izul Haq. Untuk bisnisnya, Hamzah ini di bidang bimbel atau bimbingan belajar dan menjadi seorang CEO di PT Hamasa Indonesia. PT ini bergerak di bidang pendidikan. Yang keenam adalah Hafiza Elvira Novitasari. Hafiza ini memberikan pelatihan menjahit kepada para mantan penderita kusta untuk menjahit hijab dan manik-manik kepada ibu-ibu tersebut. Berkat ketelatenannya, kini Hafiza memiliki omset sampai dengan ratusan juta rupiah ya. Nicholas Kurniawan. Nicholas ini anak orang nggak punya. Pada saat sekolah, Nicholas ini tidak malu untuk menjual jajanan, kemudian mainan hingga pakaian. Kemudian waktu kelas 2 SMA, Nicholas ini udah mulai berjualan ikan. Pada awalnya iseng ya menawarkan ikan ini di forum jual beli online, dan karena peminatnya banyak, kemudian Nicholas ini mulai mencari supplier ikan termurah dan menjual kembali dengan harga pasaran. Dan sekarang Nicholas sudah berhasil mengekspor ikannya sampai ke luar negeri.
Nicholas ini membuktikan bahwa meskipun dulu dia anak orang miskin dari keluarga yang tidak berada, maka dengan ketelatenannya, kedisiplinannya, dan kerja kerasnya, Nicholas sekarang sudah menjadi salah satu pengusaha muda di Indonesia.